Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang sangat luar biasa ini, tentunya kita harus memilah dan memilih, bisa bergaul, bisa memilih pergaulan, bisa memilih kemasyarakatan dalam bersosial, ya, bersosial dalam masyarakat begitu. Oleh karena itu, kita harus mengatakan, ya, cerdas berkawan di zaman fitnah. Harus pinter memilah dan memilih teman di zaman yang penuh fitnah sekarang ini, ya. Dari atas sampai bawah, Masya Allah, sudah banyak fitnahnya. Karena medsos yang kurang disikapi dengan bijaksana, yang kurang digunakan dengan kebenaran, dengan penuh kebaikan. Medsos, ya, media sosial yang kita gunakan kurang bijaksana, ya, mohon maaf, kurang ilmu, bahkan kurang maksimal dalam kemanfaatan, maka itu bisa menjadi sumber fitnah juga. Bukan hanya di sosial masyarakat tempat kita bergaul, tapi sekarang ini pergaulan itu bukan hanya di lingkungan, bahkan terikat dengan grup WA, grup Twitter dan lain sebagainya di media sosial, yang bahkan juga kita tidak tahu tuh siapa teman kita sebenarnya yang ada di Twitter, yang ada di medsos, ya, yang ada di WA. Kita nggak tahu, kadang-kadang kita ikut-ikut saja. Nah, ini harus cerdas kita berkawan di zaman fitnah. Ada riwayat, ya, ada cerita, tapi cerita ini benar terjadi di zaman Rasulullah SAW. Pada awalnya, ya, ada orang yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Beliau adalah pertama seorang muslim. Kemudian dia mengikuti jejak istrinya yang bernama Romlah, putri daripada Abu Sufyan, yang cerdas dan bijak, yang telah masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian Ubaidillah bin Jahsy dan istrinya juga termasuk rombongan kedua umat Islam yang berhijrah ke Madinah, ya, lebih tepatnya itu ke Abyssinia. Nah, di sana pula istrinya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama dengan Habibah, ya, namanya indah, Habibah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kemudian begitu cepatnya berlalu, sebab Romlah, istri daripada Ubaidillah bin Jahsy ini, sangat sibuk mengawasi pertumbuhan anak perempuannya, sedangkan waktu luangnya dihabiskan untuk sholat dan juga zikir. Pada suatu malam, Romlah bermimpi bahwa kepala suaminya dipenggal, ya. Beliau bermimpi, Romlah nih, istri daripada Ubaidillah bin Jahsy, bermimpi bahwa suaminya kepalanya dipenggal. Kemudian Romlah terbangun dan merasa panik. Ya, biasa tuh kalau istri mimpi yang serem-serem, mimpi yang tidak sesuai dengan hatinya, yang bisa merusak perasaannya, wah, panik deh tuh, ya. Sama dengan istri kita di rumah juga, ya. Tapi Romlah ini tidak mau untuk membicarakan mimpinya ini dengan suaminya. Diam 1000 bahasa. Beberapa hari kemudian suaminya memberitahu bahwa awalnya ia penganut Kristen dan kemudian masuk ke dalam Islam, ya. Dahulu disebut dengan Nasrani, kemudian masuk ke dalam Islam. Namun sejak tiba di Abyssinia, dia benar-benar mempertimbangkan dan memikirkan apa yang terjadi. Dia akhirnya, ya, Ubaidillah bin Jahsy ini menarik kembali keyakinannya dan kembali memeluk agama Nasrani. Bahkan Ubaidillah bin Jahsy menyarankan istrinya itu yang bernama Romlah untuk mengikuti jejaknya. Nih, lihat kronologisnya, ya. Kita harus cermati bahwa kita harus bisa cerdas berkawan, cerdas mencari teman, cerdas dalam bersahabat di zaman yang fitnah. Kita bisa bayangkan Ubaidillah bin Jahsy dari Nasrani kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian pindah lagi keyakinannya ke agama Nasrani. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua nih, sebab apa tuh begitu? Sebab ada apa? Kenapa
kok Ubaidillah bin Jahsy dari keyakinan Islam menjadi Muslim, bahkan ikut hijrah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pindah agama lagi, pindah keyakinan lagi. Sebabnya apa? Nah, di sini yang menjadi menarik ya. Coba kita telusuri terus. Nah, tentunya ini menjadi pemikiran yang sangat luar biasa, membuat istrinya yang bernama Romlah itu terpukul karena memahami, mengetahui, bahkan terang-terangan suaminya mengatakan telah pindah lagi dalam berkeyakinan ke agama Nasrani, ya, ke agama non-muslim dah notabene-nya. Ketika Romlah menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, akhirnya Romlah buka suara juga, ya, ketika beliau mengetahui bahwa suaminya sudah kembali keyakinan kepada yang non-muslim. Akhirnya Romlah ini menceritakan tabir mimpinya pada suaminya dengan harapan suaminya itu merasa takut, ya, dan sadar untuk kembali lagi ke dalam Islam, jangan sampai pindah agama. Ya, setelah diceritakan oleh Romlah kepada Ubaidillah bin Jahsy tentang mimpinya, perasaan atau dia pikir suaminya itu akan kembali lagi karena merasa takut. Tapi apa gerangan yang terjadi? Ternyata Ubaidillah bin Jahsy ini tak terganggu dengan cerita mimpi itu. Dicuekin aja dah. Bahkan dia sudah mulai mabuk-mabukan, berjudi, berzina, bahkan lebih daripada sebelumnya. Ya, ketika Ubaidillah bin Jahsy ini Nasrani, sama mabuk-mabukan juga. Tapi ketika masuk dalam Islam berhenti semuanya. Kemudian pindah keyakin lagi ke dalam non-muslim, Nasrani, Kristen, ya. Pindah lagi berkeyakinan tersebut, akhirnya mabuk-mabukannya, berzinanya, berjudinya itu bisa berlipat-lipat semangatnya. Bahkan ia sangat kecanduan sehingga hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk mabuk, untuk minuman khamar, untuk bermaksiat, hingga beberapa waktu kemudian Ubaidillah pun mati karena kebanyakan minum minuman keras. Na'udzubillah. Gerangan apa yang menjadi sebab Ubaidillah bin Jahsy ini pindah keyakinan? Nah, sesungguhnya diabadikannya perjalanan hidup manusia, ya, kita semua nih yang dari dulu sampai sekarang, baik dari kalangan orang soleh maupun orang-orang yang durhaka, adalah ibrah, pelajaran yang diperuntukkan untuk kita semua manusia yang hidup setelahnya. Ya, cerita-cerita dulu menjadi pelajaran yang berharga buat kita, supaya orang-orang yang datang setelahnya mengikuti jejak kebaikan yang ditorehkan oleh mereka-mereka yang sudah terdahulu. Makanya dalam Islam kita dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah mendahului, yang sudah meninggal terlebih dahulu, ya, sehingga apa? Pelajaran baiknya itu bisa kita ikuti. Pelajaran baiknya bisa kita ikuti. Nah, menyimak kisah daripada Ubaidillah bin Jahsy ini, ada pelajaran penting yang dapat kita petik, yaitu bahwa kehidupan seseorang bisa dipengaruhi oleh komunitas masyarakat yang mengitarinya, seperti yang dialami oleh Ubaidillah bin Jahsy. Awalnya dia adalah seorang muslim, tapi karena bergaul, ya, dalam komunitas masyarakat yang non-muslim, yang Nasrani, dengan segala kebudayaan mereka, lambat laun pergaulannya dengan masyarakat sekitarnya pun mengikis keimanannya. Akhirnya dia terseret kepada arus yang sangat deras, arus kekufuran, arus kemaksiatan yang mengitarinya, ya, yang mengitari dalam pergaulan Ubaidillah bin Jahsy. Hingga akhir hidupnya dia pun tetap berada dalam kekufuran. Ini yang sangat disayangkan. Na'udzubillah. Lalu apa yang mesti kita lakukan dalam konteks kehidupan yang penuh fitnah seperti di zaman ini yang lebih dahsyat lagi? Bahkan ada yang mengatakan sekarang ini jahiliyah, tapi lebih jahiliyah lagi. Agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan, dalam keimanan, tentu yang mesti kita lakukan adalah mencari lingkungan yang baik dan juga senantiasa berhati-hati dalam bergaul, dalam berteman, dalam berkawan, ataupun dalam bersahabat, dalam bermasyarakat. Harus hati-hati. Sebab kenapa? Nasib agama nih, agama yang kita yakini sangat tergantung dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Hadis nomor 4833. Al-mar'u
ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Dilanjutkan lagi, maka hendaklah salah seorang kalian meneliti siapa yang dijadikan sebagai temannya. Nah, saat ini orang beriman dihadapkan pada kondisi sulit. Di satu sisi harus berinteraksi dengan orang lain, sebab kita terlahir sebagai makhluk sosial, zon politiken. Namun di lain sisi, ketika hendak bergaul dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, timbul kekhawatiran akan dampak buruk dari pergaulan itu. Lebih-lebih di zaman ini yang dipenuhi dengan kerusakan moral dan keliruan orientasi, ya, yang kebablasannya. Orientasi orang terlalu pintar akhirnya lupa dengan agama. Untuk itu, dalam kondisi seperti ini, orang beriman harus berhati-hati dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam hidup ini, mustahil orang beriman mampu eksis di tengah-tengah percaturan kehidupan bila mengisolasi diri, bila senantiasa berkholwat. Meskipun boleh ya, tapi di zaman luar biasa ini, Masya Allah, di zaman yang penuh fitnah ini, maka hal yang penting harus kita lakukan dan harus dimiliki oleh kita semua adalah membentengi keimanan yang kokoh. Dengan bekal iman yang kokoh itulah orang beriman akan mampu berperan sebagai makhluk sosial dengan tetap mampu menjaga agamanya. Ia tetap menjadi manusia yang aktif berinteraksi dengan lingkungan tanpa harus melebur ke dalam arus kerusakan, baik moral ataupun lainnya yang dari hari ke hari semakin dahsyat. Bahkan Ibnu Mas'ud ya 1400 tahun yang lalu beliau sudah berkomentar, bergaulah dengan manusia namun jangan mengikuti perbuatan mereka yang menyimpang. Bersahabatlah dengan mereka namun jangan sampai melukai agamamu. Nah, ya, mudah-mudahan kita dapat mengikutinya. Dalam tepat memilih sahabat atau tepat memilih teman, dalam surah An-Najm ayat 29 Allah berfirman, yang artinya, maka berpalinglah wahai Muhammad dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak menginginkan ya, yang tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi. Ini ditutup dengan kata-kata yang menjadi penyakit rohani, bahwa penyakit yang sangat sulit disembuhkan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan orang-orang sekarang ini banyak yang cinta kepada dunia, cinta dunia segala-galanya, tapi lupa dengan akhirat, tidak mau mati, tidak mau ingat mati. Nah, orang yang seperti itu kita jauhkan. Jangan kita deketin karena penyakitnya menular. Karena penyakitnya menular. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam surah At-Takasur Allah berfirman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Cilakalah orang yang senantiasa mengumpulkan harta karena cinta kepada dunia. Dan dia akan sadar sampai kapan? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke dalam kubur baru. Ya wailatana, cilakalah kami, baru begitu tuh ya. Harta yang kami cintai kami tinggalkan. Karena harta itu cuma dua, ditinggalkan ya, kita tinggalkan harta, atau harta ninggalin kita. Begitu. Pangkatnya harta itu habis. Pangkatnya harta apa? Habis. Nggak berasa tuh. Tapi kalau kita gunakan dengan kebaikan, Masya Allah. Nah, orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia, lupa dengan akhirat, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, yang seperti itu kita jangan jadikan teman, karena sangat luar biasa pengaruhnya. Kalau ada masyarakat yang begitu, kita pindah dah dari masyarakat tersebut. Kita cari, kita hijrah ke masyarakat yang beribadah, pada masyarakat yang mau taat kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah ya, apalagi di zaman luar biasa ini. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.